ulama tokoh. Tapi senantiasa ibu kerja, senantiasa ibu melangkahkan kaki jauh dari keluarga, tapi niat karena Allah, niat terhindar dari kemiskinan, niat untuk memperjuangkan anak-anak, maka itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu dibandingkan orang belum di masjid tapi dan mending ngomongin orang nyinyirin rezekinya orang. Sebab punten bu, kalau di Kerawang juga banyak. Kalau ngaji jangan ketawa, nanti kalau ketawa masuk neraka. Atau saya di neraka kapan ada yang ketawa? Betul bu? Kita lagi nih be, ajinya pengen nyanyi, ayo. Pengen ketawa, jangan ditahan. Itu nahan ketawa, gue segede helm. Di Kerawang ada Sule, ada Tukul, nggak ketawa-tawa mah, menggayot di bawah bibirnya, dibawa ke UGD, dibelai keluar ketawanya, buah. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul bu? Ya Allah, kita lagi nih ajinya kalau tepuk tangan gimana? Ada ikhtilaf. Ikhtilafnya zaman dulu orang Yahudi kalau ada orang Islam berangkat ke masjid dikeprok-keprokin. Keprok-keproknya apa maksudnya? Ngeledekin. Tapi senantiasa kalau misalkan zaman sekarang apresiasi, lagi sholawat atau lagu nasyid atau mengagumi sesuatu yang tidak dampak lupa ibadah, tepuk tangan yang mau baik, tapi jangan kebanyakan karena tadi keramaian takut disampaikan itu orang demo apa ngaji, ya itu namanya ikhtilaf. Mau tepuk tangan boleh, mau diem baik monggo, ya itu hak masing-masing baik. Kalau semuanya ikhtilaf, akhirnya nyanyi haram, lagu haram, kata saya dia ngomong begitu sebabnya dia kagak bisa nyanyi. Betul bu? Hidup tanpa seni hampa rasanya. Nabi dulu dari Mekah hijrah ke Madinah jauh, sekarang mah enak. Dari Mekah ke Madinah naik bus 6 jam, naik kereta cepat 2 jam. Dulu pakai otak, nyampe ke Madinah pakai dub, disambut apa tuh dub? Rebana. Kata Imam Nawawi, sejauh tidak dapat lupa kepada Allah, monggo baik. Asal isi lagunya jangan dapat lupa ibadah. Yang kedua dapat lupa ibadah, cinta satu malam. Jadi selagi ada lagu, ada nasyid yang menggugah semangat kita, yang mengingatkan kita kepada kebesaran Allah, maka mubah. Imam Ghazali pun mengatakan orang yang jauh dari seni, orang yang jauh dari nasyid, maka hidupnya hampa. Jadi selagi ada seni baca tilawah enak. Tadi katanya ada Korea, ngajinya enak tuh. Kalau pakai seni enak. Kalau pakai seni kan masya Allah, yang ada puyeng belum. Kita begini jangan terlalu nanti. Kalau di Kerawang suka pakai saweran. Tradisi Pantura. Daripada saweran di Jaibongan, pindahin saweran di Pakaji, lebih langsung manfaatin je. Tadi yang kedua hakul walad al-walid, ayuh sina ismahu idzaulid, dikasih nama yang baik. Yang kedua fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Yang ketiganya fal yatazawwaj idza balagh, dinikahin karena sudah balik. Tunai semua kewajiban orang tua. Tinggal kedua orang tua ngedoain anak-anaknya biar dapat mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Cukup tanggung jawab itu. Kalau di Indonesia kebalik sekarang bu, orang tua udah 4-4an ngawinin anak, anaknya laki belum bisa usaha, malah yang ada nggak pengen usaha, bilangnya tanggung jawabnya orang tua. Pernah ya? Saya tekankan tanggung jawab orang tua sampai ia menikahkan.
Setelah ia menikahkan, tanggung jawabnya sebatas mendoakan, sebatas memberikan nasihat. Kalau untuk masalah biaya, biarkan mereka berjuang sendiri. Ada lebihnya, boleh kita bantu. Nggak ada pun, jangan sampai nguliin emaknya. Kadang emaknya disuruh gawe, anaknya main gapleh baik. Tahu segala ini? Bilangin kalau masih ada yang main gapleh, nanti di akhirat tangannya panjang sebelah. Masa sih akhirnya ibu di dunia aja udah kelihatan kalau main gapleh. Akhirnya kalau di akhirat panjang sebelah gapleh. Kalau terbilang ini dijaga. Kalau di alam kubur kan tenggelam ya bunda. Di alam kubur dibangunin lagi, tak gejibak, diraba muka, hidung ada kapasan, diraba udel ada kapasan. Apalagi bu, aku bawa balik yang disebutin. Tapi kalau ahli kepengajian, ahli kebaikan gak bakal gelap di alam kubur. Ada satu cahaya datang, jangan takut. Emang ini siapa? Kan pahala kamu ngaji. Lah kok melempem, lah ngajinya belang bentol. Udah, jangan takut. Emang ini siapa? Gini pahala sudah kok sama melempem, lah sudah mulai mesti ngomong-ngomong baik. Di mana mengamalkan amal kebaikan dan bakal gelap di alam kubur, kelak di dalam jadikan makomnya raudhah min riyadul jannah. Amin. Ya Rabbal. Hidup ini apa sih bu? Dua kuncinya, satu sabar, yang kedua syukur. Orang kaya diuji sombong apa enggak, betul nggak? Orang sombong, ya Allah, udah sering banget kita lihat. Korun, ibu tahu Korun? Orang ada di Mesir zaman Nabi Musa dikasih kekayaan yang luar biasa, disuruh zakat sama Nabi Musa nggak mau, akhirnya dikelepin sampai ke ujung tenggorokannya nggak mau tobat juga, sampai di ujung dagunya pun dia nggak mau tobat juga, sampai sekarang terkenal kalau kita dapat harta di bawah tanah disebutnya harta karun. Orang sombong siapa lagi? Fir'aun. Mentang-mentang bisa membangun piramid, mengaku ia sebagai Tuhan, akhirnya dikelepin juga di Dead Sea, di laut mati. Sekarang ada bu, kalau di Mesir ibu mau melihat Fir'aun mahal. Mau kenapa mahal? Beli tiketnya. Udah matinya aja Fir'aun masih mahal. Orang yang sombong, orang yang ujub tentang duniawinya, gak bakal selamat. Apa yang perlu kita sombongin? Kalau nggak ada roh di dalam tubuh kita, jadi bangkai, betul bu? Kalau aib kita tidak dibuka, tidak ditutup oleh Allah, mana ada yang mau dengerin saya ceramah? Mana ada yang mau berdampingan sama ibu? Kalau ngomongin orang, sama kayak lagi makan bangkai saudaranya sendiri. Kebayang, bangkai dimakan, belepotan dalam kemana-mana. Kira-kira ada nggak yang mendeketin? Nggak ada. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat ladaina raqibun atid. Ada pencatat amal, raqib dan atid. Mau melakukan sesuatu, ingat, dipikir 2 kali. Kelak semuanya kita dimintai pertanggungjawaban sisi Allah Subhanahu. Orang kaya diuji dia sombong atau enggak. Orang melarat pun diuji dia sabar atau enggak. Betul? Ada ibunya, istrinya soleha, suaminya kawin baik. Ada suaminya soleh, bininya ngayap baik. Momotoran be, momotoran. OTW be, OTW. Ada yang begitu ada? Mana? Suami sakit, bukan diurusin, sibuk dipotokin, bikin status cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya. Baik. Semuanya diuji. Ada suaminya baik, istrinya soleha, anaknya ruji. Betul? Ada anaknya pun soleh, keluarganya soleh, tetangga ribut mulu. Jadi di alam dunia, selagi kita masih bernafas, ketenangan, ketentraman, itu hanya akan lahir, turun, naik, nanti ada musibah, ada ujian. Justru bersyukur ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah,
tandanya Allah masih memperhatikan kita. Ada namanya istidraj. Apa tuh istidraj? Akhirnya tuh orang kaya, sugih, duitnya gak habis-habis, padahal suka motong gaji TKW. Tuh orang kaya, mobilnya berjajar, rumahnya gede, bininya juga gede. Dan padahal dia ngambil hak orang. Tapi kok gak dihukum sih? Itu namanya istidraj. Allah sengaja memberikan kelonggaran harta, terus diulur, kelak nanti di neraka jahanam tempatnya paling di bawah. Na'udzubillahimin, dikasih sakit gigi. Jadi ingat kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, zikir baik. Dikasih, betul nggak Bu? Sengaja Allah tuh pengen kasih tahu, mau sampai kapan lu kagak baik lagi sama Allah, mau sampai kapan jauh lagi sama Allah. Di alam dunia, jangan ke alam dunia, alam akhirat juga kelak nanti yaumul kiamah tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hayatul baharillah, kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu. Kasih bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ternyata seringkali kita lupa, seringkali kita lalai. Kalau lagi sendirian sholat baca kulhu, tapi kalau jadi imam jadi baca al-baqarah. Ya, ingat segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku udah datang ya, Medina. Oh ya, langsung tutupin. Banyak sih dari sini. Ada orang yang lewat lagi, yang lewat. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita mengisi dengan zikir, mengisi dengan sholawat, enak Bu, dicoba deh. Setiap hari dicoba baca sholawat paling tidak 1000 kali. Akhirnya sholawatnya gimana sih? Sholawat itu bukan sholawat yang kadang mohon maaf di Indonesia sering banyak Muhammadun atau Muhammadun Nabiullah iwape. Tapi jadi wape. Sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 1 kali, 2 kali, bisa 100, bisa 200, bisa 1000 kali. Alhamdulillah. Nanti rasakan dahsyatnya ketika kita mendawamkan sholawat. 1, lisan kita jadi mudah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Diberikan penjagaan oleh Allah yang ternyata mungkin lisan ini bisa nyakitin orang, yang mungkin lisan ini bisa ngomongin orang. Allah selamatkan dengan perbanyak sholawat ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hati yang tadinya kadang resah, gelisah, udah qadratullah, udah sunatullah. Allah bilang, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah berikan minal khauf, ada rasa takut, takut mati, takut miskin, takut kagak ada jodoh, takut gak punya anak. Ada sunatullah, Allah berikan rasa takut. Khauf wal ju', lapar, takut gak punya duit, takut gak punya makanan. Apalagi minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, gak punya harta. Wal anfus, takut mati. Wasamarat, takut paceklik, gagal panen. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, beritakanlah kepada mereka orang-orang yang sabar. Ma la ainun ra'at,
wala udhunun sami'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah didengar oleh telinga, yaitu indahnya syurga. Dunia sementara, kalau kita ngelupin tangan di atas lautan, keluar cuma langsung cepat kering. Begitulah hakikatnya dunia. Tapi apa yang kekal abadi? Zikir kita, baca Quran kita, walaupun sedikit yang penting dakwah. Saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Orang apa? Dapat 2 ayat, besok terusin lagi. Dawam namanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul azim. Ya Allah, 1 minggu ibu hatam. Fatihah. Jadi mau baca Quran, kalau suami gak pulang ke rumah, baca Quran, kalau ada janda baru namanya si Oda. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Allah, maka baginya kebaikan. 10 kebaikan untuk huruf alif, 10 kebaikan huruf lam, 10 kebaikan untuk huruf mim. Jadi alif lam mim bukan 10 tapi 30 kebaikan. Mana ada bacaan di alam dunia dilipat gandakan kecuali kita membaca Al-Quran. Al-Quran kelak akan menjadi saksi, kelak yang akan memberikan syafaatul usmah di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Boleh dipanggilkan Ananda Melita? Nanti siap. Sekarang stop. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah ada Ibu Zara di belakang. Ya, habis ini jangan kemana-mana. Kita saksikan dalam program